Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita bahas soal lagi ya. Silahkan menikmati. Oke teman-teman, untuk soal yang pertama di sini ada hasil dari akar pangkat 4 dari 4 pangkat 8 adalah. Yang penting di sini teman-teman harus ingat konsep yang ini dulu. Oke, bagi yang lupa ya, aku tulisin lagi. Berarti akar pangkat n dari a pangkat n ini kita bisa tulis sebagai akar pangkat m per n, yang di dalam sama yang di luar dibagi. Oke, jadi konsepnya yang ini yang perlu diingat. Nah, kalau kita aplikasikan ke soal, di soal kita punya tadi ada akar pangkat 4 dari 4 pangkat 8. Jadi ini kita bisa tulisnya sebagai 4 di pangkat n-nya 8, n-nya 4, berarti 4 pangkat 8 per 4. Dapatlah 4, 8 per 4 kita dapat 2. 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4 kita dapat nilainya 16. Langsung jawabannya yang A. Oke, sebenarnya sesimpel itu ya teman-teman ya. Cuman kita harus ingat dulu bahwa kita punya konsep yang ini yang tidak boleh dilupakan. Oke. Nah, itu untuk soal yang pertama. Nah, kita lanjut ke bentuk yang kedua. Untuk soal kedua yang juga lumayan sering bikin orang bingung itu seperti ini. Hasil dari 2 akar 12 dikali akar 3. Oke, kalau bentuknya kayak gini berarti yang akarnya masih besar di dalamnya seperti ini, yang angkanya masih besar, itu kita jabarkan. Kalau 12 ini kita cari 2 angka yang bisa dikali, tapi salah satunya itu merupakan angka hasil kuadrat, misalkan 4 sama 3. 4 ini kan dapatnya dari 2 kuadrat, jadi di sini cari satu angka yang bisa diakarkan, satu angkanya lain menyesuaikan. Jadi di sini kita dapatnya tadi 2 akar 12 dikali akar 3. Nah, sama dengan 2 akar 12 itu sama dengan 4 kali 3 dikali akar 3. Penulisan akar dari 4 kali 3 itu bisa kita tulis ke ini, akar 4 dikali akar 3 dikali nanti dengan akar 3. 2 akar dari 4 itu 2, akar 3 kali akar 3 berarti di sini sama dengan 3. Oke, buang akarnya. Jadi kita dapat 2 kali 2 4 kali lagi 3 dapat 12. Otomatis jawabannya langsung nanti yang A. Oke, simpel ya teman-teman ya. Cuman perlu latihan sama ingat konsep aja di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke yang ketiga. Ada akar 0,64 dikali 1/8 kali 40 per 100 per 16 1 per 2. Jadi kita ubah dulu bentuknya. Akar dari 0,64 kita dapat 0,8. 0,8. Jadi akar dari ini 0,8 dikali 1/8, 40% artinya 40 per 100 per lagi, per 16 per 2. Nih, bentuk yang ini kita ingat konsep yang ini, A pangkat 1 per 2 sama dengan akar dari A. Jadi pangkat 1 per 2 sama dengan akar kuadratnya. Jadi di bawah kita bisa tulis akar dari 16. Kalau udah tinggal disederhanakan. 8 dapat 0,1. Ini coret aja ya. Oke, jadinya di sini 0,1 dikali 4 per nanti 10. Akar dari 16 berarti dapat 4. Nah, kalau penyelesaian ini kan pernya double. Biar gampang kita ubah aja pernya jadi kali. Jadi 0,1 kali 4 per 10 dikali 4 ini kan sama dengan 4 per 1. Balikkan posisi, jadi kali 1 per 4. Kalau udah, tinggal coret mana yang bisa dicoret. Dapatlah di sini jawabannya. 0,1 bagi 10, 0,01. Jadi jawaban yang benarnya di sini adalah yang A. Jadi konsep untuk mengubah bentuknya aja di sini yang perlu dikuasai. Oke. Nah, ini untuk contoh soal yang ketiga. Oke, untuk contoh soal yang keempat, akar X tambah akar X tambah akar X tambah seterusnya sama dengan 3. Oke, bagi teman-teman yang udah tahu caranya boleh kerjain dulu, nanti kita samakan jawabannya. Nah, bagi yang belum tahu nih, yuk kita kerjakan. Jadi konsepnya di sini adalah, oke, kita ilustrasikan dulu. Contoh lain ya. Contoh di sini kalau kita punya ada akar 12 tambah akar 12 tambah akar 12 tambah seterusnya. Oke, berarti tak hingga ya. Sama dengan berapa? Oke, contohnya kayak gini. Jadi cara mengerjakannya, kita cari dari 12 ini 2 angka yang berurutan, yang ketika dikalikan hasilnya 12. Harus 2 angka yang berurutan. 2 angka yang berurutan. Jadi kalau 12 kan di sini 4 kali 3, apa 3 kali 4? Oke, 3 dikali 4. Jadi kalau dikali hasilnya nanti 12. Oke, kita udah dapat 2 angka.
Jadi kalau dikali hasilnya 12. Nah, kalau untuk menentukan jawabannya, perhatikan tanda. Ketika di soalnya ada tanda tambah atau tanda positif, maka untuk jawabannya pilih angka yang besar. Tapi ketika nanti di soalnya ada tanda negatif, maka kita pilih angka yang kecil. Angka yang kecil maksudnya begini. Di soal yang kita punya tanda positif. Positif berarti kita ambil tanda angka yang besar. Mana yang besar? 3 dibanding 4, berarti lebih besar 4. Maka jawabannya adalah 4. Kalau nanti di sini 12 kurang. Jadi contoh, kalau nanti ada akar 12 kurang, akar 12 kurang, akar 12 kurang seterusnya sama dengan. Tadi kita udah dapat 12 ini 3 kali 4 nih angka yang berurutan. Karena tandanya kurang, berarti kita ambil angka yang kecil. Berarti jawabannya 3. Nah, oke, kalau kita bawakan ke soal yang kita punya. Sekarang dia ada akar dan di sini ada tanda plus. Hasilnya di sini jawabannya 3. Berarti 3 ini merupakan angka yang besar. Karena di sini positif. Oke, dia angka berurutan tapi 3 yang besarnya. Berarti urutannya siapa? 2 sama 3. Jadi, kalau ditanya berapa nilai X-nya, berarti tinggal 2 dikali 3. Dapat jawabannya 6. B jawabannya. Oke. Kita lanjut ke soal yang keempat. Nilai X yang memenuhi 2 pangkat 3X tambah 6 sama dengan 8 pangkat 2X kurang 3 adalah. Jadi kalau soalnya seperti ini, kita bikinnya 2 dipangkat 3X tambah 6 sama dengan 8 pangkat 2X kurang 3. Jadi caranya adalah usahakan menyamakan angka yang ini. Angka basicnya, bukan angka pangkatnya ya, kita samakan. Dengan cara apa? Kita ubah yang lebih besar ini agar dia menjadi 2. Caranya gini, 2-nya tetap, 3X tambah 6 sama dengan, kira-kira 8 ini sama dengan 2 pangkat berapa? Ternyata kita dapat 2 pangkat 3. Oke, yang lain tetap sama pangkatnya. Berarti 2 pangkat 3 dikali 2X kurang 3. Salin dulu, 2 pangkat 3X tambah 6 sama dengan 2 pangkat. Ketika pangkatnya dikali, oke, kalikan ke dalam. Jadinya nanti 3 kali 2X, 6X, 3 kali min 3 dapat min 9. Dapatlah seperti ini. Kalau udah sama bilangan basicnya, tinggal diabaikan. Kalau diabaikan, kita tinggal ambil angka pangkatnya. Jadi 3X ditambah 6 sama dengan 6X tambah 6X kurang 9. Kalau udah, gabungkan yang sejenis. Jadi yang ada variabel X-nya kita gabung dulu. Kalau menggabungkan, oke, 9-nya pindah ke sini, 3-nya pindah ke sini. Atau sebaliknya juga boleh ya. Berarti di sini tetap ada angka 6, min 9 pindah ke kiri, plus 9 sama dengan 6X plus 3 pindah ke kanan, jadinya min 3X. 6 tambah 9, 15 sama nanti dengan 3X, dapatlah 15 per 3 sama dengan X, dapat 5 sama dengan X, berarti nilai X-nya sama dengan 5. Jadi kuncinya samakan dulu nilai dari bilangan basic yang ini, baru selesaikan pangkatnya. Karena kalau udah sama, itu dia bisa diabaikan, tinggal kita mainkan di pangkat. Oke. Nah, untuk soal nomor 6. Kalau soal nomor 6 di sini, nilai n dari untuk soal nomor 6, nilai n dari 6 pangkat 8 ditambah 6 pangkat 8 dan seterusnya sama dengan 6 pangkat n. Tugas kita di sini cuma hitung ada berapa buah 6 pangkat 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Berarti penulisannya kita bisa bikin kayak gini. 6 dikali 6 pangkat 8 sama nanti dengan 6 pangkat n. 6 ini sama dengan 6 pangkat 1. Ketika bilangan berpangkat dikalikan, berarti pangkatnya dijumlah. Jadi pangkat ini dijumlah. Kita bisa bikin, ini kan ada angka basicnya 6 sama 6. Bikin 6 aja satu buah, tinggal pangkatnya dijumlah. 1 tambah 8. Sama nanti dengan 6 pangkat n. Berarti 6 pangkat 9 sama nanti dengan 6 pangkat n. Kalau bilangan basicnya udah sama, boleh coret, berarti yang atas kiri sama nilainya dengan yang atas kanan. Jadi 9 sama nanti dengan n. Ini dia jawabannya. Oke, teman-teman. Jadi jawabannya yang E. Jadi kalau teman-teman dapat soal yang kayak gini, nanti nggak usah pusing ya. Di sini udah ada triknya. Oke. Kita lanjut untuk soal nomor 7. Kalau di soal nomor 7 ada 2 pangkat min 5 dikali 16 pangkat 2. Jadi kalau misalkan kita tulis berarti 2 dipangkat min 5. Ingat konsepnya, ketika A pangkat min 1, dia sama dengan 1 per A pangkat 1. Jadi pangkat negatif sama dengan 1 per pangkat positifnya. Kalau kita tuliskan jadinya 1 per 2 pangkat 5 sama dengan, dikali 16 kali 2.
Nah, perhatikan angkanya dulu. Ini ada angka 2. Berarti 16 ini kita ubah juga jadi 2 pangkat berapa nanti? Nah, kalau kita lihat 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4 kita dapat 16. Berarti 16 itu merupakan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, pangkat lagi 2. Pangkat 2. Pangkat 2-nya ada di soal ya. Ada di soal yang ini. Ini pangkat 2. Nah, barulah kita selesaikan. Ketika ada bilangan berpangkat, yang dipangkatkan berarti pangkatnya dikali. Jadi kalau kita salin, jadinya seperti ini. 1 per 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 8. Kalau kita selesaikan kan bentuknya bisa diubah jadi seperti ini ya. 2 pangkat 5. Ketika nanti bilangan basicnya sama, dilakukan pembagian, berarti pangkatnya ini dikurangkan. Tulis aja bilangan basicnya 1, 8 kurang 5 dapatnya 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Langsung jawabannya yang B. Jadi yang perlu teman-teman ingat di sini adalah konsep-konsepnya. Jadi kalau ada soal, kalau hafal konsepnya, kalau tahu konsepnya, itu semuanya bisa gampang aja lagi. Oke, untuk soal nomor 8. Kalau nomor 8 ada 37,5% dikali 8 per 3 dibagi 0,4. Berarti di sini bentuk persen ini kita ubah menjadi bentuk pecahan, itu lebih gampang. Jadi 37,5% itu sama dengan 3 per 8. Tinggal ganti aja, 3 per 8 dikali 8 per 3 dibagi 0,4 berarti 4 per 10. Oke, kalau kita lihat ini kan bisa dicoret aja, dapat nanti 1 bagi 4 per 10. Kita ubah jadi kali, jadi 1 dikali, kalau dikali berarti ini tinggal tukar tempat ya, 10 per 4. Tetap dapatnya nanti 10 per 4. 10 bagi 4 dapat 2,5. Langsung di sini yang B. Oke teman-teman semuanya, jadi itulah bahasan soal kita untuk hari ini. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan share juga ke teman-teman kita yang membutuhkan. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching and see you in the next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.